perwakilan teman-teman P3K SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Untuk mengefektifkan waktu, acara pada pagi hari ini antara lain yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanggapan dan masukan dari mentor, yang keempat tanya jawab, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan basmalah ini, semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua adalah pemaparan materi. Pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Jamaluddin Ahmad, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Jamaluddin Ahmad dipersilakan. Terima kasih Ibu Mentor, Ibu Nisa. Yang kami hormati Ibu Diah Pitaloka Hendriani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati, yang kami banggakan rekan-rekan P3K dan rekan-rekan audiens sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan menyampaikan dalam rangkaian kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Kota Surakarta. Pertama, Kota Surakarta. Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah, menjadi salah satu kota budaya yang mengedepankan sopan santun, tepos liro, andap asor, dan empan papat. Kota ini dipimpin oleh wali kota dan jajarannya. Kota Surakarta adalah salah satu kota yang strategis dari letak geografisnya, dari letak kebudayaannya. Kota Surakarta banyak etnis dan toleransi yang sangat luar biasa. Kota Surakarta memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kami selaku ASN P3K yang bekerja di bawah instansi pemerintah Kota Surakarta diamanahkan untuk mengajar di salah satu sekolah terbaik di Kota Surakarta, yakni SMP Negeri 4 Kota Surakarta. SMP Negeri 4 Kota Surakarta terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 14, Stabilan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. SMP Negeri 4 Kota Surakarta memiliki sejarah panjang dari dulu yang berawal dari Mulo pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Setelah merdeka, SMP Negeri 4 Kota Surakarta resmi berdiri menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pendidikan di Kota Surakarta pada tanggal 10 Oktober 1949. Dalam perjalanan yang cukup panjang, SMP Negeri 4 Kota Surakarta telah dipimpin oleh 17 kepala sekolah dari awal sampai yang saat ini mengemban amanah, yaitu Ibu Diah Pitaloka Hendriani. Dan SMP Negeri 4 Kota Surakarta memiliki visi terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berbudaya, dan peduli lingkungan. Selaras dengan visi yang dimiliki oleh SMP Negeri 4 Kota Surakarta, maka saya sebagai penulis memiliki ataupun menggali isu-isu yang berkembang di lingkungan SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Ada 4 isu yang akan kami angkat. Yang pertama, pemilahan sampah organik dan anorganik yang belum optimal sehingga menghambat proses pengolahan sampah. Jadi ketika saya bertugas di SMP Negeri 4 Kota Surakarta, ternyata masih ada, bahkan pada saat itu masih cukup banyak ditemukan baik itu siswa maupun guru dan karyawan itu yang belum menempatkan sampah ini sesuai dengan kategorinya. Jadi masih mencampurkan antara itu plastik, kemudian daun, itu masih tercampur. Maka dengan
fenomena ini itu menjadi salah satu isu dari kami. Yang kedua, penggunaan plastik sekali pakai yang masih tinggi di kalangan siswa sehingga membuat program reduksi plastik ini terhambat. Jadi memang karena jumlah siswa di SMP Negeri 4 itu cukup banyak, hampir mencapai angka 900-an, bahkan kalau dijumlah dengan guru dan karyawan itu hampir 1000 dengan penggunaan plastik sekali pakai ini dalam satu hari saja itu sudah menumpuk sedemikian banyak. Apalagi kalau itu terus berulang berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, maka bisa kita bayangkan dari satu tempat saja menghasilkan plastik yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, rendahnya kebiasaan membawa wadah makanan dan minuman pribadi yang dapat digunakan. Jadi memang pandangan kami selama bergabung di sini ternyata di awal-awal itu masih banyak anak-anak yang membawa belum sadar membawa bekal ataupun wadah, baik itu tumbler, baik itu wadah makanan, itu masih belum maksimal. Mungkin karena itu masih terbiasa membawa plastik sekali pakai. Nah, ini menjadikan salah satu isu yang akan kami angkat. Yang keempat, partisipasi siswa dalam program daur ulang sampah belum maksimal. Jadi memang karena isu di awal tadi dengan kurangnya kesadaran membawa bekal, membawa wadah untuk bekal, kemudian kurangnya kesadaran pemilah sampah, ternyata itu juga berdampak dengan kurangnya kesadaran. Nah, empat isu ini yang akan kami sajikan dengan judul pengaruh program Adinyata melalui pemilahan sampah dan reduksi plastik terhadap pembentukan budaya zero waste di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Mungkin teman-teman rekan-rekan semuanya bertanya, apa itu zero waste? Ya, karena mungkin ada beberapa yang masih asing dengan istilah ini. Jadi budaya zero waste itu adalah budaya di mana menekan jumlah angka sampah yang dihasilkan dalam satu lingkungan bahkan sampai menuju titik nol. Nah, budaya ini dapat terbangun dengan konsistensi dan kolaborasi kita bersama. Ya, maka dengan judul ini dan isu di awal tadi ada kegiatan dan hasil dari kegiatan yang akan kami sajikan. Nah, ada 5 kegiatan yang kami lakukan, yang kita lakukan. Yang pertama, identifikasi isu, kemudian menyusun langkah dan hasil observasi, sosialisasi, kegiatan aksi, dan yang terakhir evaluasi dan refleksi. Nah, dari identifikasi isu itu menghasilkan diperoleh rumusan isu tentang kesadaran lingkungan di kalangan siswa yang masih rendah. Jadi di awal kita gali dulu, ternyata memang masih banyak yang belum sadar. Karena memang sudah mungkin anak-anak atau siswa itu melihat kakak tingkatnya yang dulunya ya itu bawa plastik, kemudian plastik sekali pakai, sedotan, yang itu pasti namanya anak itu kan melihat, memandang, dan itu menjadi kebiasaan. Kemudian yang kedua, menyusun langkah dan hasil observasi. Ada 2 hasil. Yang pertama, lembar observasi yang terukur. Yang kedua, rancangan kegiatan yang disosialisasikan. Yang pertama, lembar observasi yang terukur. Jadi saya membuat lembar observasi yang dapat diukur. Jadi ketika hari ini anak itu membuang sampah itu berapa kali, ataupun hasil dari akhir di sore hari itu Pak Bon itu membuang sampah berapa, bersama plastik terutama ya, berapa drum, itu bisa kita ukur. Nah, ternyata dari pengamatan yang kita amati itu masih banyak yang belum sadar. Kemudian yang kedua, rancangan kegiatan yang akan disosialisasikan. Dari data yang kita peroleh, kemudian kita merancang kegiatan yang akan disosialisasikan. Ini mulai merujuk kepada setelah data kita ambil, kita mulai untuk merencanakan kegiatan yang harus kita ataupun yang akan saya sampaikan kepada warga sekolah. Yang ketiga, sosialisasi. Ada 4 hasil dari kegiatan sosialisasi. Yang pertama, menetapkan kebijakan. Yang kedua, pembentukan tim pendukung program. Yang ketiga, penyusunan kegiatan sosialisasi. Yang keempat, pelaksanaan sosialisasi. Nah, yang pertama, penetapan kebijakan.
Nah, karena saya sebagai pendatang baru pada saat itu, saya berkolaborasi menemui pimpinan untuk berkolaborasi ya dengan pimpinan, kemudian dengan guru, kemudian dengan karyawan untuk mempublikasikan atau mensosialisasikan tentang kegiatan ini. Nah, kemudian yang kedua, pembentukan tim. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri karena saya belum masuk dalam program ini, maka saya berkolaborasi dengan pimpinan ataupun ketua dari tim Adiwiyata. Nah, kolaborasi dengan tim Adiwiyata, kemudian berkolaborasi dengan anak-anak yang ikut aktif dalam ekstrakurikuler Adiwiyata, maka dari pembentukan tim ini menjadi bekal pertama kali untuk sosialisasi kepada masyarakat, kepada warga sekolah. Yang ketiga, penyusunan kegiatan sosialisasi. Nah, kemudian setelah tim terbentuk, kita mulai untuk merancang penyusunan kegiatan sosialisasi, dan yang keempat, kita akan melaksanakan sosialisasi. Nah, kemudian kegiatan aksi. Ada 3 hasilnya. Yang pertama, seluruh warga sekolah memiliki kesadaran. Nah, karena kita sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pada pimpinan dan stakeholder yang lain, kemudian terbentuklah satu kebijakan. Yang pertama, ya, tidak boleh lagi kantin, terutama karena kantin itu menjadi pusat pertama ya yang menyebarkan plastik sekali pakai. Maka kebijakan yang pertama, kantin tidak diperbolehkan lagi untuk menyediakan plastik sekali pakai. Yang kedua, mulai saat itu peserta didik ataupun guru dan karyawan sudah tidak diperkenankan lagi untuk membawa plastik, dan sebagai gantinya diwajibkan untuk membawa tumbler dan wadah untuk membawa ataupun untuk membawa bekal dari rumah ke sekolah. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemilahan. Nah, pemilahan ini penting. Kenapa? Karena kalau sampah ini tidak dipilah, maka akan tercampur baik sampah organik dan anorganik akan tercampur. Maka kalau tercampur, ketika kita gunakan tidak bisa menjadikan manfaat yang baik. Tapi kalau sudah terpisah, nanti sampah organik bisa kita jadikan pupuk, kompos, kemudian yang anorganik bisa kita ubah menjadi nilai yang bernilai ekonomis. Nah, kemudian yang kedua, siswa terbiasa membawa botol. Nah, dampaknya itu ketika kita sudah mulai berkomitmen, maka ada dampaknya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, jelas ketika siswa sudah mulai sadar untuk membawa bekal botol minuman dari rumah, kemudian bapak ibu guru juga sama, guru karyawan juga sama, maka jelas volume sampah plastik akan menurun. Nah, kemudian yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Ada 2. Yang pertama, berhasil meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, tingkat partisipasi yang meningkat terlihat dari berkurangnya penggunaan plastik sekali pakai. Nah, memang program ini tidak bisa kok hanya sekali, karena ini harus berkelanjutan. Kenapa? Karena memang untuk mengubah kebiasaan atau habit ini tidak bisa 1-2 bulan. Ya, kalau ini tidak program ini tidak berkelanjutan, maka mungkin ya namanya anak itu pasti akan terpengaruh dari budaya luar sekolah, itu nanti akan kembali ke awal lagi. Nah, kemudian ini beberapa dokumentasi dari kegiatan yang sudah berlangsung. Jadi ada pemilahan sampah baik itu organik dan anorganik, kemudian ada anak-anak membawa botol ataupun wadah makanan yang itu bisa diulang-ulang ataupun tidak sekali pakai. Jadi itu akan mengurangi dampak dari plastik sekali pakai. Nah, kesimpulan dari kegiatan ini ada 5. Ya, yang pertama, meningkatnya kesadaran lingkungan warga sekolah yang ditunjukkan dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengelolaan sampah. Yang kedua, berkurangnya penggunaan plastik sekali pakai sebagai hasil dari kampanye reduksi plastik yang efektif. Kemudian yang ketiga, terbentuknya pemilahan sampah yang teratur yang menunjukkan perubahan kebiasaan konkret dalam pengelolaan sampah atau limbah di lingkungan sekolah. Yang keempat, penurunan volume sampah secara signifikan
yang menjadi indikator keberhasilan program. Dan yang terakhir, terciptanya komitmen bersama untuk menjadikan SMP Negeri 4 Kota Surakarta sebagai sekolah berwawasan lingkungan melalui transformasi budaya dan pola pikir seluruh warga sekolah. Jadi, program budaya Zero Waste di SMP Negeri 4 Kota Surakarta telah berhasil menciptakan perubahan yang signifikan. Tentunya kita tidak bisa berbangga pada saat ini hanya untuk berbangga sekali saja, tidak bisa. Ini harus berkelanjutan. Sehingga budaya Zero Waste ini ketika berkelanjutan maka akan menciptakan lingkungan yang asri, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, sehingga pembelajaran di dalam lingkungan sekolah menjadi efektif, menyenangkan, dan menggembirakan. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Jamal atas pemaparan material yang begitu menarik. Selanjutnya adalah tanggapan dan masukan dari mentor kepada Ibu Diah Pitaloka Hendriani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Jamal. Pak Jamal. Pak Jamal belum masuk tim Adilia tak awalnya? Belum. Berarti setelah ini masuk menjadi pengelola ya? Taksinya banyak. Kita tambah tim nih, tim Adilia. Bagus sekali. Bahkan di rencana program itu banyak sekali yang ternyata bisa kita angkat. Antara lain ada kompetisi kelas hijau. Ini nanti tolong dijelaskan. Kemudian ada Green Education, Eco Movement, Creative Waste Challenge. Nah itu mbok dari kemarin disampaikan, gitu. Itu kan luar biasa sekali. Kemudian kegiatan-kegiatan ini itu agar tetap menjadikan budaya ya Pak, terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Kemudian bagi semuanya saja terkait dengan penulisan daftar pustaka, hati-hati ya. Penulisan daftar pustaka itu spasinya 1, kemudian ada aturan-aturannya. Terus tolong saat penyusunan laporan itu jangan hanya mengambil dari internet saja, tetapi usahakan 1-2 dari buku. Hitung ya ke depannya. Jadi kalau membuat suatu artikel, best practice atau laporan-laporan apapun, usahakan daftar pustakanya jangan hanya dari internet. Jadi ditambahkan dari buku, dari jurnal, dari majalah atau koran, itu lebih memperkaya kita. Seperti itu. Terima kasih. Selamat untuk Pak Jamal. Ini ada progres 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti Ibu tunggu. Terima kasih Ibu Diah. Monggo. Terima kasih kepada Ibu Diah Pitaloka yang telah memberikan tanggapan dan masukannya kepada Bapak Jamal. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Jamal. Silakan Ibu Sandra. Terima kasih atas waktunya. Pemaparan yang cukup menarik dari Pak Jamal terkait dengan pengelolaan sampah. Tentunya selama pelaksanaan kegiatan ada berbagai kendala yang dihadapi. Kira-kira kendala apa saja yang kemarin Pak Jamal hadapi selama pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut? Ya, terima kasih Ibu Sandra atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Memang kendala di awal itu cukup banyak, ya, karena memang ini salah satu merubah kebiasaan. Yang dulunya anak itu, bahkan bapak ibu guru juga sama, membawa plastik sekali pakai dari kantin atau dari luar ketika masuk ke sekolah, itu masih banyak yang membawa plastik sekali pakai. Nah, ketika program ini kami sampaikan, itu jelas pasti ada pro dan kontra, terutama di kalangan anak-anak. Karena anak-anak itu di dalam mindsetnya atau pola pikirnya itu bahwa ya mencari praktis. Ngapain Pak bawa botol, ngapain bawa tumbler, ngapain bawa bekal dari wadah dari plastik yang itu ataupun bekal yang dapat diulang-ulang yang tidak sekali pakai. Itu mereka akan memiliki pandangan bahwa itu akan memperumit dirinya. Maka memang awal-awal itu kendalanya semuanya, baik itu dari murid atau peserta didik, baik itu dari bapak ibu guru dan karyawan, itu memang ada. Tapi karena komitmen dan ibu kepala sekolah sudah memberikan kebijakan bahwa memang untuk mengurangi ataupun mereduksi plastik sekali pakai itu memang harus ada komitmen. Nah, komitmen ini yang akan
menjadikan budaya hierofis ini akan berhasil. Nah, memang kendala di awal seperti itu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu kesadaran itu mulai ada, dan memang ini harus kita ulang terus sehingga nanti akan menjadikan yang seperti ini menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang baik itu memang harus dijalankan secara istiqomah. Terima kasih. Silakan pertanyaan selanjutnya yang ingin bertanya. Silakan Pak Kondisi Reza. pertanyaan Pak Jamal tadi berkaitan dengan zero waste. Nah di sini apakah ada dampak positif dari program yang sudah Pak Jamal buat berkaitan dengan lingkungan? Apakah ada dampaknya bagi lingkungan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Reza atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Apakah ada dampak positif? Jelas. Kenapa? Karena dengan berkurangnya plastik sekali pakai, kemudian sampah dapat terpilah antara organik dan anorganik, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Terutama dampak pencemaran lingkungan yang tentu kita ketahui bersama, dampak dari plastik sekali pakai ini tidak dapat hilang ketika itu terbuang itu selama bertahun-tahun bahkan beratus tahun, tidak akan hilang begitu saja. Beda dengan sampah organik yang itu memang dapat didaur ulang ataupun dapat digunakan untuk kompos dan sebagainya. Nah, dengan pemilahan sampah itu juga akan memberikan dampak, terutama dampak dari ekonomis ya. Yang pertama, kalau plastik itu kita pilah itu ternyata dapat kita daur ulang. Dan kemudian kalau sampah itu berupa organik itu dapat kita gunakan untuk menjadi pupuk, kompos dan sebagainya. Nah, dampak ini memang lingkupnya baru kecil ya, baru lingkungan sekolah. Tapi kalau ini konsisten kita lakukan, kalau ini kita istiqomah bersama, maka akan menjadikan tepaska untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk bertanya kepada Pak Jamal. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari pemaparan Bapak Jamal bahwa budaya hierois dapat berjalan dengan adanya kesadaran dari semua belah pihak. Program-program yang sudah disampaikan oleh Bapak Jamal dapat berjalan sedikit demi sedikit agar menjadi kebiasaan yang lebih baik itu untuk peserta didik maupun untuk warga sekolah. Nah, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.